البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Perhatikan baik-baik halaman 67 bagian bawah. Wa fi ismil ghulam alladhi qatalahu al-Khadir. Mengenai perselisihan yang tidak ada faedahnya, panjang lebarnya antum juga tidak penting untuk mengetahuinya, yaitu apa contohnya? Nama anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Siapa kira-kira namanya? Nah, itu enggak perlu perselisihkan, mau Mahmud, Hamid, Humaid, enggak masalah. Intinya Nabi Khadir membunuh anak kecil. Paham belum nih? Perselisihan seperti ini bagaimana, Bang? Perselisihan yang tidak ada manfaatnya. Dalam artian itu apa? Enggak perlu. Antum paham atau enggak paham enggak perlu. Yang penting ada anak kecil yang dibunuh oleh siapa? Siapa? Nabi Khadir. Naam. Wa nahwu dzalik. Fa hadhihi al-umur tariqul ilm biha an-naql. Perkara seperti ini jalan untuk mengetahuinya adalah nakal, penukilan. Famakana min hadza manqulan naqlan sahihan an-nabi. Kata beliau, maka apabila dalam hal seperti ini dinukilkan dengan penukilan yang benar, dengan penukilan yang benar dari Rasulullah SAW, kasmi sahibi Musa annahu al-Khadir, seperti nama temannya Musa yaitu al-Khadir, namanya Khadir, fa hadza ma'lum, ini ma'lum, jelas. Kalau ini jelas diketahui namanya, karena apa? Dinukilkan dengan penukilan yang benar. Wa malam yakun kadzalik, kalaupun dan kalau seandainya enggak seperti itu, penukilannya enggak jelas, perhatikan ya, penukilan enggak jelas, enggak sahih, bal kana mimma yukhad an ahli kitab, bahkan penukilannya itu diambil dari ahli kitab, kal manqul, seperti yang diambil dari apa? Yang dinukilkan an Ka'ab. Siapa Ka'ab ini? Bukan Ka'ab bin Malik, bukan, Ka'ab al-Ahbar. Paham ya? Dia itu suka mengambil dari apa? Dari Israel. Mengambil kabar-kabar, berita-berita dari Bani Israel, Ka'ab al-Ahbar. Itu juga hati-hati. Wa Wahab bin siapa? Wahab bin Munabbih. Nah, wa Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ma'ruf, ahli sejarah kan? Maksudnya beliau terkenal dalam sirah surah Nabawiyah itu ya. Nah, wa ghairihim dan selain mereka mimman ya'khud, dari kalangan orang-orang yang mengambil anil an kurang ahli itu ya. An ahli kitab. Yang mengambil dari ahli kitab. An ahli kitab. Fa hadza la yajuzu tasdiquhu wa la takdzibuhu illa bi hujjah. Yang seperti ini enggak boleh kita membenarkannya, enggak boleh kita mendustakannya kecuali dengan hujjah. Faham belum, Hasan? Perhatikan itu. Jadi, kalau yang seperti ini keadaannya dari Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Muhammad bin Ishaq, atau yang semisalnya mereka sukanya mengambil kabar dari ahli kitab, yang seperti itu enggak boleh kita membenarkannya, enggak boleh juga mendustakannya kecuali dengan apa? Hujjah. Kecuali dengan argumen, dengan dalil yang pasti. Fa fi sahih, di dalam sahih anin Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza haddatsakum ahlul kitab, kalau ahlul kitab mengajak bicara kalian atau menyampaikan hadis kepada kalian, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kalian membenarkan mereka, jangan pula mendustakan mereka. Ingat, jangan mendustakan mereka, jangan membenarkan mereka. Wa qulu, tapi ucapkanlah amanna billahi wa rusulih, kami beriman kepada Allah dan para rasulnya. Paham belum? Kenapa kok enggak boleh benarkan? Karena khawatir keliru yang mereka ucapkan. Kenapa enggak boleh dustakan? Karena khawatir benar yang mereka ucapkan. Paham belum? Tapi dicek dulu ada dalilnya atau tidak. Paham maksudnya nih, Husain? Ada hujjahnya atau tidak? Seperti itu. Ini cara menghadapi kabar dari Alkitab. Kita lihat sini. Fa imma an yuhadditsukum bihaqqin fatukadzibu. Karena bisa jadi mereka menyampaikan kepada kalian dengan suatu kebenaran, kalian mendustakannya. Wa imma, kurang Alkitab itu. Wa imma anna ahlul kitab yuhadditsukum bibatilin fatasaddiqu. Ya kan? Kurang Alkitab itu kan? Wa imma anna ahlul kitab, ya kan? Kurang Alkitab itu kan? Kurang tulisan Alkitab itu ya. Nah, wa imma anna ahlul kitab yuhadditsukum, imma bisa jadi ahlu kitab mereka menyampaikan kepada kalian bil batil, dengan suatu kebatilan, fatasaddiquh, kalian membenarkannya. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kalau datang kabar dari ahlu kitab, kesimpulannya bagaimana? Tidak membenarkan, tidak mendustakan, tapi mengecek dulu dalilnya ada tidak, ada hujahnya atau tidak. Faham? Kalau ada dalilnya, ada hujah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang pembenarannya, kita benarkan.
Kalau ada dalilnya, hujjahnya tentang apa? Nah, barakallahu fiik, yang mendustakan kabar tersebut terdustakan. Tapi kalau enggak ada dalilnya, tidak pendustaan, tidak pula pembenaran, maka kita tawakuf. Kita tawakuf. Wa kadzalika ma nuqila an ba'd tabi'in. Seperti itu pula yang dinukilkan dari sebagian tabi'in. Tabi'in ya, bukan sahabat ya, tabi'in. Wa illam yudkar annahu akhadahu an ahli kitab, walaupun enggak disebutkan bahwasanya dia mengambil dari ahli kitab, tabi'in ingat? Ka-6 tabi'in, walaupun enggak disebutkan dia mengambil dari ahli kitab, famata ikhtalafat tabi'un lam yakun ba'du aqwalihim hujjah ala ba'd. Kapanpun tabi'in tadi berselisih masalah pengkabaran, masalah tafsir ini ya, nah barakallahu fikum, maka sebagian ucapan mereka itu bukan hujah atas sebagian yang lainnya. Karena tabi'in memungkinkan apa? Mengambil dari ahli kitab. Paham ya? Nah, dalam artian bagaimana? Tidak bisa jadi hujah itu ya kalau dalam keadaan masalah apa? Tafsir seperti ini. Paham? Karena tafsir itu yang paling tahu ya para sahabat kan? Ya benar. Para tabi'in ngambil dari para sahabat. Tapi kita lihat di sini. Famatakhtalafat tabi'un, kapanpun tabi'in itu berselisih, lam yakun ba'du aqwalihim hujjah ala ba'd. Maka sebagian ucapan mereka itu bukan hujjah atas sebagian yang lainnya. Wa manuqila fi dzalika an ba'dis sahabah naqlan sahihan. Dan penafsiran dinukilkan dari sebagian sahabat, perhatikan itu. Dan apa-apa yang dinukilkan berkaitan masalah tafsir dari sebagian sahabat naqlan sahihan, dengan penukilan yang benar. Fa nafsu ilaihi askan, dan jiwa ini tenang terhadapnya, mimma nukila, dari apa yang dinukilkan, an ba'd tabi'in, dari sebagian tabi'in tadi. Paham belum? Jadi gini, semua yang dinukilkan dari sebagian sahabat dengan penukilan yang benar, maka hati ini tenang, jiwa ini tenang. Tenang apa? Tenang dari apa yang dinukilkan dari sebagian tabi'in tadi. Karena tabi'in tadi, sebagian tabi'in tadi itu menukilkan dari sahabat. Paham belum ini handalah? Sebagian tabi'in tadi menukilkan dari siapa? Dari sahabat dengan penukilan yang benar. Li'anna ihtimala an yakuna sam'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada ihtimal, kemungkinan an yakuna sam'ahu, dia mendengarnya dari Rasulullah SAW, yaitu sahabat tadi. Kalau tabi'in kan enggak mungkin. Aw min ba'di man sami'ahu, atau mendengar dari sebagian orang yang mendengarnya darinya. Nah, aqwa itu lebih kuat. Paham belum? Yang mendengar dari Rasulullah sahabat, yang mendengar dari orang yang mendengar Rasulullah berarti siapa? Yang mendengar dari Rasulullah sahabat, yang mendengar dari orang yang mendengar dari Rasulullah berarti siapa? Tabi'in. Tabi'in itu kan mendengar dari orang yang mendengar dari Rasulullah. Mendengar dari sahabat itu loh maksudnya. Paham belum teman-teman? Paham belum? Kita lihat di sini. Wa li'anna naqlas sahabah an ahli kitab aqall min naqlit tabi'in, karena penukilan para sahabat dari ahli kitab itu lebih sedikit daripada penukilan orang tabi'in. Wa ma'a jazmi sahabi bima yaquluhu, dan bersamaan jazm, itu kepastian seorang sahabat dengan apa yang dia ucapkan, pasti gitu. Kaifa yuqal innahu akhadahu ahli kitab, bagaimana dikatakan bahwasanya dia mengambil dari ahli kitab? Waqad nuhu an tasdiqihim, padahal dilarang untuk kita membenarkan mereka. Wal maqsud anna al-ikhtilafa alladhi la yu'lam sahihuhu wa la tufidu hikayatul aqwal fi, kata beliau, dan yang diinginkan di sini perselisihan yang tidak diketahui kesahihannya dan tidak bisa memberikan faedah hikayah yang mengisahkan ucapan-ucapan yang ada dalamnya. Huwa kal ma'rifah lima yurwa minal hadits, seperti mengetahui apa? Mengetahui perkara-perkara diriwayatkan berupa hadis. Alladzi la dalila ala sihhatih, yang tidak ada dalil atau tidak ada petunjuk, tidak ada tanda yang menunjukkan apa? Kesahihannya. Wa amsal dzalik, dan semisal dengan itu. Jadi gini, kalau tafsirin datang dari tabi'in, itu masih cek lagi. Tapi kalau penafsiran datang dari sahabat, insyaallah makbul. Jelas itu ya. Nah, sebagaimana hadis kemarin, itu maksudnya. Dalam ilmu hadis, kan ilmu tafsir ada sendiri, ilmu hadis ada sendiri. Di dalam ilmu hadis sama atau tidak? Sama. Kalau datang dari sahabat langsung diterima atau enggak? Langsung. Tapi kalau tabi'in dicek dulu gitu loh, maksudnya gitu. Ayo. Ini pembagian yang pertama ya, dari kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya, Ihsan? Kabar dari Alkitab bagaimana cara menyikapinya? Didustakan atau dibenarkan atau bagaimana?
Dibenarkan apabila tidak berseberangan dengan dalil. Kemudian didustakan apabila apabila bertentangan berseberangan dengan dalil. Tawakufnya kapan tawakufnya, Isa? Kapan tawakuf kita enggak benarkan, enggak nyalakan? Ketika syariat ini, dalil Al-Qur'an Sunnah tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, maka kita tawakuf. Tapi kalau mendustakan, kalau membenarkan, benarkan. Caranya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.